Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa qala aidan, idza dakhala ahadakum al masjida falyarqa rak'ataini qabla ayyajlisa. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Cahaya Umat dan anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu ya, walau dalam keadaan jauh gitu ya. Ya, dalam Ramadan yang ke-14 ya. Tak terasa ibadah Ramadan kita sudah memasuki hari yang ke-14 atau 10 hari yang kedua ya. Biasanya kalau 10 hari pertama itu disebut sebagai bulan rahmat ya, masih semangatnya ya, maka jangan sampai kendor di 10 kedua ini. Kita tetap semangat ya, tetap istiqomah untuk menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, kemudian menjalankan ibadah-ibadah yang lain dengan sebaik-baiknya ya, sehingga kita nanti akan mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Walau biasanya di 10 hari kedua itu masjid sudah mulai berkurang ya, jamaah ya, mau ke masjid sudah agak loyo-loyo bagaimana ya. Maka kita mudah-mudahan tidak terpengaruh dengan itu semua, karena kita sudah berkomitmen bagaimana Ramadan ini bisa membentuk diri kita, membentuk jiwa kita menjadi orang-orang yang bertakwa ya, sesuai dengan ayat yang saya baca tadi. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan kultum ya tentang sholat tahiyatul masjid ya. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat 2 rakaat ya, yang dilakukan ketika kita memasuki masjid sebelum duduk gitu ya, atau sebagai sholat penghormatan terhadap masjid ya. Secara hukum adalah sunnah muakkad ya. Suatu saat Jabir radhiyallahu an masuk ke dalam masjid, kemudian di dalam ada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul bersabda, fasolli rok'ataini gitu. Maka sholatlah 2 rakaat ya. Ini mengingatkan, Rasulullah mengingatkan kepada Jabir. Tapi tentunya ini mengingatkan kepada kita bagaimana ketika kita memasuki masjid, maka disunahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid ya. Ada berapa pendapat ya, mengatakan sholat tahiyatul masjid itu ya, ketika kita sudah melakukan sholat qobliyah, maka otomatis sholat qobliyah itu ya sudah tahiyatul masjid gitu ya. Kecuali khusus kita masuk ke masjid dalam kondisi belum masuk waktu sholat. Contohnya kita masuk tadi jam 11 ya, belum masuk zuhur, kita masuk sholat 2 rakaat, maka itu adalah sholat tahiyatul masjid, khusus tahiyatul masjid. Atau di selasar gitu ya, kamu masuk ke masjid ya, posisi kan nggak ada sholat sunnah setelah sholat asar, maka ketika kita masuk kemudian sholat sunnah ya, itu berarti sholat tahiyatul masjid. Ada beberapa keutamaan ya, yang akan saya sampaikan ya, keutamaan ketika kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Di antaranya yang pertama, memuliakan masjid ya, sebagai bentuk kita memuliakan masjid atau rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, sebagai penutup atau penyempurna kekurangan ketika kita melakukan sholat fardu ya. Barangkali pas kita sholat fardu ya, itu sholatnya agak berkurang, mungkin pas sholat baru takbir Allahu Akbar pikiran udah kemana-mana ya, atau yang lainnya ya. Maka dengan kita melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, jadi insya Allah akan menyempurnakannya. Yang berikutnya, sebagai penghapus dosa ya, penghapus dosa dan akan meninggikan derajat orang yang melakukannya. Yang berikutnya, sebagai cermin ketaatan kita
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerminannya orang yang bertakwa, cerminannya orang yang beriman adalah dengan melakukan amalan-amalan, ya termasuk amalan sunnah dia tingkatkan. Kemudian yang berikutnya rasa syukur, ya, seorang hamba atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya, syukur dengan nikmat yang Allah berikan adalah dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Ya. Kemudian yang berikutnya merupakan salah satu amal yang diutamakan. Ya. Secara hukum tadi sunnah muakkad, ya sunnah yang ditekankan, maka ini termasuk amal yang diutamakan oleh Rasulullah. Ya. Kemudian amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada beberapa keutamaan yang insya Allah kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Maka ayo kita lakukan, ayo ya, mumpung ini bulan Ramadan ya, kita biasakan ya sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah yang lainnya. Karena ini kesempatannya luar biasa ketika godaan-godaan ya terutama dari setan ya, yang senantiasa akan menggoda kita. Ini setan lagi belenggu, maka kesempatan kita untuk melakukan amal soleh lebih mudah dibanding di bulan yang lain, gitu ya. Maka kita bersama-sama, ayo saling mengingatkan, saling menyemangati untuk istiqomah di dalam melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan ini, sehingga Ramadan selesai tidak amalan kita selesai, tapi dengan Ramadan selesai amalan kita semakin baik, gitu ya. Istiqomah untuk melakukan sholat 5 waktunya, istiqomah untuk melakukan sholat sunnahnya, ya. Kemudian istiqomah berjamaahnya, terutama bagi laki-laki ya, untuk sholat berjamaah di masjid. Mungkin itu yang dapat Pak Sobri sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, bagi terutama bagi saya pribadi dan tentunya kepada kita semuanya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.